Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata banyak barang peninggalan beliau, dari jubah, pedang, helai rambut janggut, bahkan patahan giginya pun masih menjadi barang peninggalan sejarah yang sekarang telah dimuseumkan. Barang-barang tersebut yang menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui apa saja sisa peninggalannya. Berikut kami sajikan 10 pedang Nabi Muhammad SAW yang terhebat sepanjang sejarah perang Islam. Pertama, Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan pemberian dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Kedua, Al-Adab. Al-Adab berarti memotong atau tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun, pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Kini pedang Al-Adab bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. 3. Dua Al-Faqor. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumuran darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan 2 ujung pedang. Keempat, Al-Batar. Pedang Al-Batar merupakan barang rampasan dari Bani Kainaka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dulu. Kelima, pedang Hak. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Bani Kainaka. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Batar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi di Turki. Keenam, Al-Mikdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga menceritakan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat ia memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain al-Din al-Abidin. Ketujuh, Al-Rasub. Pedang ini dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad SAW, layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel, dengan panjang 140 cm, dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi di Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Jafar al-Sadiq. Kedelapan, Al-Qadid. Bentuk bilahnya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian, tapi tidak digunakan untuk peperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan
yang dicelup untuk menutupi pedang ini. 9. Pedang Qol-i. Beberapa orang menyatakan bahwa Qol-i merujuk pada timah atau timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda. Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Bani Kainaka. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapat oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, "Ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah." Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya, memiliki bentuk yang bergelombang. 10. Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Ali bin Abi Thalib. Sewaktu perang Uhud, Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali."